Sobat Kupas dimanapun berada, Polda Lampung mengungkap kasus penyebaran video asusila bermodus sakit hati dan bermodus pemerasan yang terjadi sepanjang Januari hingga Maret 2022. Wakil Direktur Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung, AKBP Popon Ardianto Sunggoro menjelaskan pada Rabu 23 Maret 2022, jumlah pelaku bermodus asmara sendiri ada 4 orang. Mereka ialah BBK dengan korban berinisial JA, kemudian pelaku AYI dengan korban FTN, lalu pelaku ABS dengan korban DAP, serta pelaku DM dengan korban NK. Mereka sengaja menyebarluaskan konten lucah karena diputuskan korbannya. Isi kontennya pun seputar kemesraan antara masing-masing pelaku dan korban. Akan tetapi yang lebih parah, salah satu pelaku dalam kasus ini nekat mengirimkan video amoral korban kepada orang tuanya. Korbannya pun sampai mengalami tekanan psikis. Untuk barang buktinya, rekan-rekan sekalian, ini dapat nanti kita jelaskan atau tampilkan pada rekan-rekan media sekalian. Akan tetapi dari rilis ini yang ingin kami sampaikan adalah lebih tepatnya kami ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Itu yang paling utama. Yang pertama adalah terkait masalah asusila. Masalah asusila ini terbagi menjadi 2 modus. Yang pertama, rata-rata memang dari ada rangkaian sakit hati, alias antara hubungan korban dan tersangka ini pernah menjalin hubungan ya secara langsung, bukan secara online, secara langsung, dan akhirnya timbul rasa sakit hati yang berujung adalah mengeser atau mendistribusikan yang namanya foto-foto atau video-video yang tidak senonoh yang sudah mereka lakukan berdua. Selain keempat pria itu, pelaku lainnya berinisial RW. Ia penyebar konten durjana untuk melakukan penipuan atau pemerasan. Modus yang digunakan pelaku pada kasus kedua ini ialah menggunakan foto orang lain untuk berkenalan dengan korban melalui media sosial. Pelaku dengan kasus penipuan serta pemerasan ini dikhawatirkan dapat memicu tekanan atau trauma psikis yang luar biasa dari korban maupun pihak keluarga. Modus yang kedua ini sebetulnya menurut saya akan lebih sedikit membuat pusing. Ya, membuat stres kepada si korban dan keluarga besarnya, karena akan ditakut-takuti dengan kalau kamu nggak ngasih sekian, saya nggak ngirim sekian ke saya akan share ke teman-teman kamu, ke saudara-saudara kamu di media sosial. Ya, jadi rekan-rekan, untuk pelaku modus yang kedua adalah ini yang dibilang memanfaatkan psikologi manusia. Ya, jadi pelaku kejahatan dengan modus yang kedua itu adalah memanfaatkan psikologi manusia. Saat ini polisi masih terus melakukan inventaris data kasus penyebaran konten tidak wajar dari tiap Polres dan Polsek di Provinsi Lampung. Jadi sebetulnya rekan-rekan, untuk kejadian masalah berapa banyak korbannya, memang saat ini kita belum menginventarisir. Karena bisa jadi dari Polres ada, di Polda juga ada, ya kan? Akan tetapi maksudnya adalah yang saya sampaikan edukasi tadi terhadap masyarakat adalah itu kan masalah modusnya. Dan rata-rata kalau masalah berapa pemerasannya, ya ini macam-macam, tergantung si pemeras. Ada mungkin meras bisa sampai ratusan juta, mungkin meras cuma 5 juta, atau bahkan ditetel. Yang sering terjadi itu ditetel. Jadi minta tolong kirim 5 juta dulu, dikasih. Lama-lama nambah 6 juta, lama-lama meras sampai bisa ratusan juta. Nah, sampai setelah ratusan juta baru biasanya si korban buat laporan, seperti itu. Atas perbuatan tersebut, para pelaku dikenakan pasal 27 ayat 1, angka 1, JO pasal 45 ayat 1, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 perihal informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Pemirsa Kupas TV, korban penyebaran dan pemerasan melalui konten vulgar semacam ini cenderung melapor ke polisi ketika kondisinya sudah habis-habisan. Karena itu, polisi mengimbau para korban segera melapor. Korban juga diimbau jangan melakukan sesuatu yang diminta pelaku, seperti misalnya membayar sejumlah uang. Yang harus dilakukan korban hanyalah mengumpulkan barang bukti seperti tangkapan layar chat dan lainnya, lalu segera laporkan ke pihak berwajib sehingga para pelaku dapat segera diringkus. Dari Bandar Lampung, Andrius Martogi, Kupas TV melaporkan.